Halo, balik lagi di Pandit Tarkam dan masih dengan Mas Haris Yulianto. Kali ini kita ngomongin soal Mas Haris dan klub yang dibelanya. Jadi Mas Haris ini mungkin identik dengan Arema ya Mas ya. Tapi sebenarnya bukan Arema murni sih gitu. Karena sempat walaupun nggak di Persebaya di seniornya, magang doang ya Mas ya Persebaya. Magang Liga 2. Magang zamannya Sasu Kostov. Iya. Itu kalau pelatih Bulgaria, pelatih asing pertama Persebaya itu Sasu Kostov namanya. Dan Mas Haris di situ magang bersama Haryanto, Uston Nawawi, dan Agung Prastio. Nah setelah itu berangkat ke Italia setahun, balik-balik nih ke Arema. Nah yang ngajak ke Arema itu siapa Mas waktu itu? Ya sebenarnya dari Pak Suroso dulu. Pak Suroso sama almarhum Haji Ali Alfandi. Jadi sempat balik ke Surabaya, sempat balik ke KSI. Ternyata di Persebaya sudah nggak ada tempat. Jadi diarahkan ke Arema. Sorry, saya potong sedikit. Waktu itu Surabaya berarti ada Bejo juga. Ada Bejo. Ada Bejo. Ada Mursyid Effendi. Oh iya. Ya. Haris Susanto itu Mas beda. Haris Susanto, ya itu seangkatan sama saya juga. Ya. Itu saya dua hampir namanya bersama. Haris Yulianto sama Haris Susanto dan sama-sama pemain muda bagus waktu itu ya. Iya. Oh gitu. Akhirnya sampai ke Arema. Ke Arema. Jadi yang ngarahkan dari Pak Haji Suroso. Pelatihnya siapa? Oh Basri. Pelatihnya almarhum Hamid Asnan. Dan almarhum Soeharno. Sama Coach Mahdi Haris Umeo. Oh iya. Kalau ingat Mas Harno itu selalu bilang piye dulur. Nah, itu ya orang sangat humble banget lah. Oke. Di situ berarti sampai masih ada Juan Rubio, Mas. Ada Juan Rubio, Sanchez sama saat itu Chile ya pokoknya. Ya, Trio Chile ya. Iya. Nah, orang Blitar besar secara karir junior di Surabaya, tapi bela Arema. Berapa musim, Mas? Pertama itu, Mas? Tahun 1996 sampai 2002. 6 tahun ya Mas? 6 tahun lalu. Berarti sampai dari umur 19 ya? Iya, 19 sampai udah lumayan senior ya di situ ya. Iya. Nah, apa sih ya Mas, ini nyeritain yang dulu nih, Arema yang ketika itu masih Arema Malang waktu itu namanya. Nah, ada apa Mas di Arema saat itu Mas? Tekanannya atau gimana atau? Kalau Arema saya pikir sebenarnya pada saat masuk di Arema saya belum cepat adapt, belum in juga di tim ini, masih kalau nggak salah cadangan ada Siswantoro. Oh Reok ya? Iya, ada Siswantoro, ada Sunarti C ya pemain senior, ada Redi Suprianto pada saat itu. Jadi masih melihat sejauh mana tuh karakter permainan Arema. Tapi seiring berjalannya waktu, kurang lebih ada 6 pertandingan, saya melihat di situ ada salah satu pemain yang akumulasi. Ada Redi Suprianto nggak salah. Jadi juga anak muda juga dari Mojokerto. Ya. Sekarang juga merintis jadi pelatih. Jadi saya main dan diberi kesempatan main. Pada saat itu saya bisa membuktikan. Jadi main dengan ciri khas Arema, jadi dan seketika itu Arema cukup senang dengan permainan saya. Karena memang selain waktu itu kan ikonnya kan Nanang Supriyadi ya. Betul, Nanang Supriyadi, ada Joko Susilo, ya. Tapi orang yang istilahnya di belakang itu kan pasti kan jadi sorotan karena sampai nama Juan Rubio waktu itu. Betul. Iya, ada Siswantoro, ada Juan Rubio. Jadi Toto Anji udah nggak ada ya Mas ya? Toto Anji udah nggak ada. Oke. Nggak ada. Jadi apapun Arema 96 itu kan supporternya masih ya mainnya di Gajayana ya Mas? Mainnya di Gajayana. Supporter masih sangat lebih dekat ke penonton beda dengan stadion sekarang gitu ya. Nah, habis dari Arema pindah ke Makassar ya Mas? Ke Makassar. Itu kan kabar pemberitaannya kan lumayan besar waktu itu kan. Apakah itu memang ajakan pelatih atau memang tawaran yang lebih besar atau gimana Mas? Jadi pada saat itu ada
ada dua sisi yang sangat berbeda. Jadi Arema memang kesulitan dana pada saat itu, dan saya juga perlu pengalaman, ya jujur perlu finansial yang baik juga. Jadi saya memutuskan untuk bisa pindah. Awalnya sih semua gerbong Arema pada saat itu dibawa ke Kediri. Oh, yang waktu dia Mas Jaya Hartono ya. Oh, nah, jadi saya sama Arema juga dekat pada saat itu, jadi saya memutuskan janganlah, kalau masih sama teman-teman ini nanti saya juga nggak akan untuk perkembangan saya sendiri, saya nggak akan bisa main dengan baik gitu. Jadi saya memutuskan untuk ada tawaran di PSM pada saat itu, saya memutuskan hijrah ke PSM. Yang lain-lain anak-anak yang sebagian ke Kediri ikut Pak Iwan Budianto. 2002 itu berarti ya? 2002 ya. Berarti itu ada Johan Prastio, Kusnul Yuli, Haryanto. Ke Persik Kediri. Oh, oke. Nah, sampai dalam tanda kutip menghormati Aremania pindah ke. Betul. Oke, salah. Nah, di PSM waktu itu dengan Bang Samsudin Umar. Bang Samsudin Umar. Betul. Berapa musim Mas di sana, Mas? Saya 2 musim sampai tahun 2004. 2004. 2002 ya? Sampai 2004. Oh, berarti setelah mereka juara kan 2000 ya mereka juara ya? Iya. Oke. Di Makassar, Mas, lebih keras lagi nih masih mainnya. Saingannya lebih keras. Kayak apa, Mas, kultur sepak bola Makassar menurut sampainya? Ini kan pengalaman satu-satunya di main di luar pertama ya, di luar Jawa pertama ya. Iya. Jadi pada saat pindah itu saya juga ada pertimbangan. Saya masuk di Makassar, jadi nggak ada perlu adaptasi lagi dengan karakter dan permainan di tim Makassar sih juga ada perbedaan antara Malang dan Makassar, sama-sama keras, dan ya saya bisa mengikuti di PSM Makassar dengan karakter permainan tersebut. Nah, dari Makassar sampai pindah ke Jakarta. Betul. Itu ada Kurniawan segala macam ya? Betul. Itu ada Hamka baru pindah dari, mereka kan baru juara dari Persebaya itu ya 2004. Betul, ya. Pindah ke Jakarta semua itu, Hendro Kartiko. Nah, itu kan tim the dream team lah waktu itu, tapi gagal di Piala Indonesia kan, Mas? Piala Indonesia sama Liga juga gagal. Nah, Persija waktu itu seperti apa, Mas, sebenarnya, Mas? Persija pada saat itu memang saya melihat cukup secara materi pemain ya, cukup bagus. Ada beberapa pemain yang sudah punya nama, ada Kurniawan, ada Agus Indra, ada Hendro, Hamka. Tadi sama 2 sama Hamka ya, Mas? Hamka masih cadangan. Oh, masih cadangan. Cadangan saya dulu. Oh, oke. Dulu ada saya sama Aris dulu. Oh, Aris Indarto ya. Pemain Sragen. Tim ibu kota saya pikir tim yang punya target. Punya target, dan saya kepingin dengan target tersebut, karena di 2 kali saya 2 kali run up di Makassar, jadi masih ada rasa penasaran juga di itu. Sampai berarti waktu itu balik lagi kayak Aris Indarto kan Bareti juga kan ya? Bareti. Dan pelatihnya waktu itu Arcan Yuri ya? Arcan Yuri, ya. Akhirnya Persija mengulang lagi run up seperti 2 kali, Makassar. Ya. Makassar, ya. Belum hoki lagi. Terus Anda pindah ke Persib, Mas ya? Persib Bandung. Di sini sih nggak ada konflik kayak pemain-pemain lain ya, orang Persib, tapi di Persib sampai merasakan seperti apa, Mas? Kan kulturnya beda lagi di Persib ini. Iya. Ini sebenarnya putusannya sangat berat pada saat itu. Jadi sebelum ke Persib kan saya kan masih ramai ada isu kan, sempat ini banyak masalah di Persija. Ada masalah saya juga di Persija. Jadi ada isu kalau saya udah melakukan negosiasi dengan pihak Selangor. Oh, sempat mau ke Selangor? Sempat mau ke Selangor kan. Jadi saya sebelum kompetisi selesai di Persija, saya sempat ada konflik juga. Jadi ada semacam minta gitu. Iya, kabar burung gitu ya. Kabar burung yang nggak bagus. Jadi saya digantung. Oh. Digantung. Jadi gantung ini udah melakukan nego ternyata. Tapi berita itu nggak benar. Oh, oke. Tapi memang benar ke Selangor itu. Sempat dikontak. Sempat dikontak, iya, sempat dikontak, tapi nggak serius gitu ya. Nggak serius. Oh, nyusul BP dong waktu itu ya. Oh, oke. Jadi dan saya setelah itu memutuskan ada pinangan dari Persib. Soalnya di Wikipedia, Mas, ada salah satu daftar dirombak sama anak-anak itu
Ada yang di Rombang itu sampai Selangor. Selangor. Ya. Enggak semua. Oh, tapi cuma sempat dikontak aja Selangor. Aja. Oh, oke. Jadi bener kalau nggak ada ini kan nggak ada klarifikasi nih. Jadi ternyata Mas Haris nyaris main di Selangor. Nyaris aja. Nyaris. Habis itu di Persib satu musim atau berapa? Iya. Kapten kan tapi kan di situ. Betul. Ya. Ada. Ini pertimbangan cukup berat ke Persib karena ini kan kompetitor rivalitas Persija kan Persib. Jadi emang pada saat itu emang udah injury time saya nggak dapet tim. Oh, faktornya itu. Iya, jadi saya memutuskan. Persib juga Arcan pelatihnya waktu itu. Bukan? Sebelumnya almarhum Risnander. Oh, Risnander, Pak Risnander. Iya, oh, oke. Ya, setelah itu saya bawa Arcan. Arcan Yudi ke Bandung. Iya. Nah, dari Bandung semusim pindah ke Sriwijaya. Dengan Pak RD ya waktu itu. Dengan Pak RD. The Dream Team. Betul. Nah, dan akhirnya juara. Alhamdulillah. Double winner ya Mas ya? Double winner, ya 3 kali hat-trick Piala Indonesia. Wow, itu sampai semua ya. Ini kenangan yang cukup nggak bisa saya lupakan di Sriwijaya. Dan salah satunya finalnya disuruh lawan Arema ya Mas? Lawan Arema. Saya ingat banget itu, penontonnya membludak. Siapa Pak Polisi waktu itu, Kepala Polisi Jawa Tengah, nyaris membubarkan pertandingan. Betul ya. Nah, setelah dari Sriwijaya kan juara Mas. Apa yang paling diingat dari Sriwijaya juara itu secara tim Mas? Ya, seperti apa ya, di Sriwijaya itu rasa kekeluarganya luar biasa. Makanya saya sekarang juga banyak belajar pelatih lokal yang saya inspirasi banget itu Coach RD. Sampai sekarang beliau ini salah satu coach idola saya juga. Banyak pelajaran yang saya dapat dari Coach RD. Jadi kalau saya dulu baru datang, wah Coach RD nih dari militer. Ternyata enggak. Pasti orang mikirnya kan orang militer keras, disiplin, disiplin udah pasti lah. Tapi beliau ini sangat baik, sangat mengerti pemain bola, sangat menginspirasi pemain-pemain dan pelatih saat ini mengerti. Oke. Dari Persija pindah ke Persela. Persela berapa musim itu Mas? Satu musim. Di Persela itu tim yang atas enggak, bawah enggak. Betul. Nah, selalu di tengah terus. Betul. Rasanya kan hampir semua samen sebelumnya Arema tim yang supporternya sangat fanatis, ke SM supporter yang tim yang sangat elit lah bisa dibilang gitu. Persija. Sekarang ke Persela, tim yang nggak bisa disebut mediocre sih, cuma tim yang ya segitu-gitu aja lah gitu. Nah, rasanya seperti apa Mas? Dan sampean waktu itu bisa dikatakan pemain senior gitu. Betul ya, ini ajakan dari Coach Bangkit langsung, pelatih saya di junior Persebaya. Jadi saya langsung mengiyakan pada saat itu karena di Sriwijaya sempat ada masalah juga. Saya sebutkan kenangan buruk, ada kenangan senang, kenangan buruk juga di Palembang pada saat itu. Jadi saya memang berusaha untuk kalau bisa udah keluar dari Sriwijaya pada saat itu. Dan ada tawaran dari Lamongan, dari Coach Bangkit langsung, dan saya langsung mengiyakan. Ini sebenarnya tim yang nggak terlalu apa Mas Estu tadi bilang, nggak terlalu mewah, nggak terlalu yang di bawah juga. Sebenarnya cukup serius tim ini, sebenarnya Persela cukup bagus, dari materi pemain juga cukup bagus pada saat itu, dan saya udah yakin kalau Persela pada saat itu bisa berbicara di Liga Indonesia. Waktu itu sama Efek Januar ya Mas ya? Efek Januar juga. Fabiano Rosa juga. Oke. Dan akhirnya kembali ke Arema 2012. Itu udah dualisme ya? Betul, dualisme. Dan ikut Arema YSL. Yang timnya, saya bilang acak adut itu ya, maksudnya di saat itu ya timnya memang ya namanya dualisme sih. Dimanapun kalau dualisme ya parah gitu. Semuanya, nggak cuma Arema, Persebaya juga kacau, Persija waktu itu sempat kacau gitu. Nah, sampai memutuskan, saya nggak akan cerita dualisme itu, tapi akhirnya saya memutuskan pensiun di usia yang masih dikatakan muda dan tidak cedera ya Mas ya? Nggak cedera. 34 tahun. Back itu biasanya minimal 38 itu baru pensiun. Halo, sorry tadi kepotong. Mas, usia 34 tahun memutuskan pensiun. Apakah dualisme kompetisi waktu itu, PSSI waktu itu membuat sampai salah satunya memutuskan itu Mas?
Ya, salah satunya itu, dan ya emang pada saat itu finansial juga agak kacau juga. Di Aremanya itu ya. Di Arema ini sempat nunggak juga. Tapi lunas Mas? Alhamdulillah lunas. Oke. Udah lunas, jadi saya memutuskan untuk pensiun. Pensiun dan benar-benar pensiun ya Mas? Benar-benar pensiun, dan tapi saya tetap di lingkungan bola. Jadi pada saat itu 2013 saya langsung ambil lisensi. Oh, oke. Di pelatihan. Oke, itu tadi udah tentang karir, udah dirangkum. Setelah itu soal timnas, Piala AFF, Piala Asia, yang tahu Amazing 2007, ya itu ada Haris Yulianto di situ. Terima kasih, saya Ernesto, saya Pandita Rekam.